Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulida dari Prodi Akidah Filsafat Islam semester 4. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tokoh filsuf Islam, yaitu Sayyid Hussein Nasr. Beliau merupakan tokoh yang masuk dalam jajaran abad kontemporer. Beliau lahir pada tanggal 17 April 1933 di kota Teheran, Iran. Latar belakang keluarganya ialah kalangan terpelajar, penganut Syiah tradisional. Ayahnya bernama Sayyid Waliullah Nasr, seorang ulama yang juga berprofesi sebagai guru dan dokter. Ibunya merupakan perempuan terpelajar yang juga terdidik dalam keluarga ulama. Riwayat pendidikan. Pendidikan awalnya dimulai di Madrasah Teheran untuk belajar pendidikan dasar tradisional Iran. Kemudian ia dikirim oleh ayahnya ke Qum untuk mempelajari filsafat, teologi, ilmu kalam dan tasawuf di bawah asuhan Allamah At-Tabatabai. Pada masa pendidikannya di Iran, ia melihat adanya ketegangan yang mewarnai hubungan antara Barat dan Timur. Kebudayaan Barat yang modern dengan segala corak moralnya telah mempengaruhi negara-negara Muslim yang dalam banyak hal sangat bertentangan dengan Islam tradisional. Hal ini yang mendorong Sayyid Hussein Nasr untuk belajar ke Barat, bahwa untuk melawan pemikiran sekuler Barat harus masuk ke sarangnya. Akhirnya pada usia 13 tahun, beliau berangkat ke Barat dan melanjutkan studi sekolah tingkat atas, serta melanjutkan studi perguruan tingginya di sana. Ia mengambil jurusan matematika dan fisika di MIT di bawah bimbingan Bertrand Russell. Kemudian pada tahun 1954, ia melanjutkan studinya ke Universitas Harvard dan mengambil jurusan geologi dan geofisika, tetapi kemudian beralih mendalami disiplin ilmu pengetahuan tradisional dengan menekuni bidang filsafat yang bertitik fokus pada pengetahuan Islam dan filsafat. Dan pada tahun 1998 beliau berhasil meraih gelar doktor dengan judulnya yaitu An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine di bawah bimbingan Hamilton Alexander Ross Injip yang kemudian diterbitkan pada tahun 1964. Disinilah Sayyid Hussein Nasr belajar sejarah dan pemikiran Islam dari tokoh terkenal yakni Hamilton Alexander Ross Injip dan sejarah teologi dan filsafat pada Harry Watson. Selain itu, ia juga dipengaruhi oleh Fritjof Schuon, yaitu seorang perennialis meletak dasar pemahaman esoterik dan esoterik Islam. Pemikiran. Sayyid Hussein Nasr memberikan pandangannya terhadap filsafat perennial, yaitu sebagai kearifan tradisional dalam Islam. Pikiran ini muncul sebagai responnya terhadap adanya krisis manusia modern. Ketertarikannya terhadap ajaran spiritual berawal ketika ia menghadiri kuliah Profesor Giorgio de Santillana, seorang filosof Italia yang beragama Katolik, karena ia merasa resah mendapati fisika yang kosong dengan nilai spiritualitas. Kedatangan Prof. Giorgio de Santillana yang mengajarkan mengenai sejarah sains membuka cakrawala baru dalam pemikiran Nasr. Prof. Giorgio mengajarkan betapa pentingnya metafisika tradisional dan filsafat mistis, yang mana kedua ilmu tersebut selama ini terabaikan dalam dunia modern barat.
Prof. Giorgio juga mengkritisi sekularisasi pemikiran barat modern dan mengagungkan spiritualitas metafisika ajaran Hindu tradisional. Ketertarikannya dengan spiritualisme mendorongnya untuk menggali lebih dalam sejarah sains Islam dalam rangka mencari solusi alternatif terhadap sains barat modern sekuler. Hal ini juga merupakan cita-cita Nasr untuk mengembalikan kedudukan Islam semula yang sudah banyak terkontaminasi oleh modernisasi barat yang sekuler dan meninggalkan nilai ilahiyah dan insaniyah. Ia sangat gigih mengkritisi pemikiran sekular dan mengajukan sains sakral sebagai solusi terhadap desakralisasi ilmu pengetahuan dunia modern saat ini. Menurutnya, desakralisasi ilmu pengetahuan di barat berawal pada masa Renaissance, yaitu ketika rasio mulai dipisahkan dari iman. Pemikirannya tentang sains sakral dibangun di atas konsep semua agama sama pada tingkat esoteris. Dan hal ini berbeda dengan islamisasi ilmu pengetahuan yang dibangun di atas kebenaran Islam. Pola pikir modernitas yang mengagungkan rasionalitas dalam segala hal, menurut Nasr akan membawa manusia kepada keterambangan dan tidak punya tujuan, sehingga menjadikan hidup manusia jauh dari kebahagiaan. Kesimpulan. Dengan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Syed Hussein Nasr telah membuka cakrawala baru mengenai diskursus relasi antara sains dan agama. Di sini, Nasr ingin memperlihatkan bahwa unsur kearifan jauh lebih penting bagi pengetahuan daripada unsur teknologi yang merupakan ciri dari pengetahuan modern. Selain itu, dalam Islam, integrasi dan interkoneksi sains dan agama dapat dipahami sebagai upaya untuk menjembatani dan mendialogkan antara ilmu pengetahuan dengan agama, baik untuk mempertegas keilmuan yang sudah ada dengan dalil dalam Al-Quran, maupun menjadikan sains sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi ilmu pengetahuan dan agama dapat dipandang dan dipahami sebagai langkah strategis untuk mempertemukan khazanah dua keilmuan secara sinergis. Demikian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan mendengar video ini, terlebih bagi diri saya pribadi.